Hai, selamat datang di Nobar Teko alias Nostalgia bareng teman di Pantera. Disco Pantera. Gimana gue ngobrol sama teman gue, pastinya kita nostalgian bareng. Dan di episode kali ini gue sudah kehadiran sang the one and only Haji Endorse Imam Darto, si pembuat rusuh. Gal Si Gadot. baru saja viral. Gal Gadot aja sampai komen. 2020 tuh gue lagi mikirin gue viral apalagi nih 2021 nih. Jadi menyusun strategi. Vaksin dong lo. Males. Kan kemarin bansos, sekarang vaksin. Iya enggak? Aduh. Kemarin divaksin gini Pak Jokowi ya. Meme banyak keluar tuh, meme-nya. Iya, nggak tahu ya, lagi NATO doi. Wah, aduh. Gue belum lihat lagi. It's my life Bon Jovi itu. Waduh, sesuai angkatan. Gue nggak tahu tuh Bon Jovi bukan angkatan gue, gila. Wah, iya. Sorry banget, gue mah Justin Bieber, Quavo, Intention. Wah. Apa itu Bon Jovi? Ji, lu, aduh. Apa ini? Aduh. Kalau dari masa remaja lo, Ji, ini kan nostalgian. Gue ngobrol di Nobar Teko tuh nostalgian. Iya. Biasanya ngobrol dari zaman SMA lah. Ya. Supaya nggak kepanjangan. Kalau SMP, SD kejauhan. SMP SMA kejauhan. lu di PL. Aku di luhur. Kata lu sering dibully. Bukan, di SMP gue dibully. Justru SMP-nya. SMP gue dibully. SMA lu yang bully. Enggak lah, SMA tuh kagak ada bully-bulian, cuma geng-gengan aja. Nggak, tapi kalau di SMA tuh ada yang gaulnya, ada yang anak mobil, anak tajir, udah naik mobil semua Nih, gitu kan. gue biasanya tamu gue di Nobar Teko kan SMA-nya tuh SMA swasta negeri, maksudnya kebanyakan SMA yang campur, Ji. Ya. Nah, lu kan PL nih, which is itu lu laki semua. Yo. Bedanya apa? Lu merasakan hal yang beda, apalagi kan lu SMP lu masih nyampur kan? Iya. Nah, begitu SMA tiba-tiba laki semua. Lu pertama kali yang lu rasain apa sih? Pas masuk anjing Batak. Gue bete banget sih anjir, karena waktu itu pilihannya antara Al-Azhar atau enggak Pangudi Luhur. Gitu. Wah, Al-Azhar. Kan sempat lihat sekolahnya, terus cewek cakep-cakep. Pusat. Ini dia, men. Al-Azhar, pusat. This is it. Alpus. Terus pilihannya tiba-tiba satu lagi PL. Ya kenapa PL? Tapi ya udahlah gitu. Terus keluarga berdiskusi, kakak-kakak gue berdiskusi. Ternyata hasil diskusi yang tidak dibagi ke gue itu, kakak gue bilang, ada salah satu kakak gue bilang, ini imam ini, wah gue dipanggil imam. Namanya imam, tapi masuknya sekolah Katolik. Bener. Ini imam, makanya kan, wah gue udah Pak Al-Azhar nih, Islam cocok, nama gue juga. Masuk. Tapi ternyata kata kakak gue, ini imam ini setannya bukan di narkoba, Cewek ini anaknya. Ini setannya di cewek nih anaknya. Ya udah gue dimasukin PL. Dan memang waktu itu juga gue nggak tahu ya, di era itu gosip yang santer di Alpus tuh pergaulannya tidak begitu bagus pada waktu itu. 2000 lu masuk 9 berapa sih? Apa 2000-an sih? Lu 97 dong, 97. Pada waktu itu Alpus apa ya? Lagi ada apa ya 97? Ya pokoknya pergaulannya tidak sehat lah. Metropolitan ya. Tidak sehat lah gitu. Terus akhirnya ya udah deh masukin PL aja, PL lagi bagus nih gitu kan. Ya udah dimasukin PL. Fuck man, laki semua anjing. Ngapain go for the next 3 years, motherfucker. Tapi ternyata justru di PL itu yang gue rasa salah satu titik balik hidup gue tuh di PL. Karena sebelum PL gue tuh lumayan menarik diri orangnya di SMP gitu. Gue narik diri, maksudnya yang ya udah orang nggak nongkrong lah, ibaratnya nggak sosialisasi dan nggak tampil, nggak berani tampil gitu. tampil. Ya gue duduk aja. Tapi ketika di PL lu dipaksa karena emang laki nggak ada yang membuat gue malu kan. Ya, bener. Karena nggak ada cewek-cewek, ya udah deh. Orang gue gonta-ganti rambut, gue pernah pink, hijau, mumpung dibebasin juga kan di PL. Apa? Iya, mumpung dibebasin juga di PL tuh. Sebenarnya nggak dibebasin, gara-gara rambut itu gonta-ganti rambut, gue akhirnya diskor 1 bulan. Tapi kan di situ boleh gondrong, ya nggak sih? Boleh, tapi nggak boleh warna-warni. Tiba-tiba set, gue pulang ke rumah, ibu, assalamualaikum.
rambut gue pink, seping-pingnya. Astagfirullah, dia bilang aduh ibu dia telepon lagi nih sama kepala sekolah. Itu udah kesekian Tapi kalinya. begitu di sekolah lu nggak diapa-apain tuh? Ya, Maksudnya? dipanggil, kamu kenapa gini? Iya, bentar doang pak, paling juga 2 minggu, ntar lama-lama luntur, ntar di ini lagi, terus ya gue begitu lagi, gue ganti lagi warna hijau, gue ganti lagi warna biru, gitu. Aktualisasi diri bos. Termasuk anak yang gimana? Gimana? Di IPL? Anak yang Walaupun sulit karena cowok semua ya, cuman mungkin lu termasuk anak yang apakah sering membuat masalah atau ada beberapa klasifikasi sih. Oke, nah Iya. tadi lu bilang ada geng ini, geng ini, geng ini. Sebenarnya bukan geng juga, ada beberapa klasifikasi kayak ada anak pecinta alam. Itu yang biasanya jager-jager tuh yang badannya emang yang gondrong-gondrong, pakai sepatu diinjek, terus celananya robek-robek gitu kan, terus juga pakai kemejanya juga kemeja dibuka gini seperti kotak-kotak. Wah, itu yang jager-jagernya anak pecinta alam. Terus yang gaul-gaulnya yang tajirnya Anak lah. main lah. Anak main ke bengkel. Terus juga putau, inek, itu pergaulannya lah gitu. Nah, ada juga anak yang emang nerdnya kan, emang anak belajarnya ada gitu. Gua tuh. Lo banget. Terus gue masuk anak mana ya? Gue masuk anak yang tengah-tengah sih, rata-rata air aja gue. Sono ayo. Iya, air kesana ayo aja. gitu. Tapi yang jelas gue nggak diajak main ke anak-anak bengkel, gue nggak ada gitu. Karena nggak ada duit. Gue kismin lu. Itu yang wangi-wangi tuh ya. Terus 97 Itu. tuh angkatan lu siapa yang sekarang lumayan terkenal? Anak PL kan banyak. Gue angkatan 2000 kan, gue masuk 97. Ya, makanya Lulusnya 2000. begitu lulus anak-anak yang lulus 2000 tuh Kalau dia yang siapa ya yang istilahnya 99 ketua OSIS gue itu Christian Sugiono. di atas lu dia. 1 tahun di atas gue. Terus kalau yang seangkatan sama gue sih Radot Valen tuh. Oh, Radot, ya. Valen jebret. Jebret. Gitu. Si tukang rusuh bikin kita ribut mulu sama Gons kalau itu anak buset deh. Pokoknya kalau misalnya kita ada tanding bola sama anak Gons, terus dia main, entah kenapa pasti ujungnya ribut. Valen. Terus ya gitu. Kalau secara klasifikasi anak ya gitu, ada yang belajar banget, tapi rata-rata benang merahnya adalah ya brotherhood, terus kita juga setia kawan. Ya karena itu biasanya yang sekolah laki-laki semua atau perempuan semua, ibaratnya kalau cewek tarki lah ya. Sistemnya kuat gitu. Dan juga yang katakan yang main katakan ke bengkel apa segala macam. Di sekolah ya nggak gabung juga. Cuma masalah pergaulan di luar sekolahnya mereka ke bengkel, tapi ya bengkel ini bukan bengkel mobil ya. Bengkel mobil, bengkel night park ya. Bengkel night park di SCBD. Iya. Dulu bukan SCBD ya? Iya, SCBD udah. Emang dulu SCBD namanya? Iya. Oh iya, pokoknya SCBD. bengkel night park yang bentuknya kayak piramid. Ya terakhir tuh Palas ya. Ya betul. Udah ganti nama lagi sekarang, Room Number 1. Itu bengkel night park tuh buat gede banget. Tapi suaranya enak aja gitu di semuanya. Iya, pada era itu memang salah satu destinasi gaul ya di Jakarta. Stadium itu waktu itu belum ada ya bengkel? Stadium Belum. Stadium itu mencapai peaknya itu 2000-an awal. Iya. 2002, nah itu lagi 2001. Itu ketika mungkin anak-anak selatan udah mulai geser ke sana. Mungkin musik stadium sebelum itu juga mungkin masih kota nggak sih? Iya, memang, dan Inek lagi bagus-bagus. Saya nggak tahu ya. Katanya. Saya sih nggak cuma. Katanya. Bener. Gue juga nggak tahu. Ada yang bikin buku The History of Ecstasy in Jakarta tuh ada di 2000 lagi bagus-bagus. Iya, 2000 tuh makanya stadium. Lagi nggak ada basiannya. Karena gue di era itu gue kerja di Hard Rock kan. Jadi gue tahu Kafe nih. apa radio? Kafe. Oh, kafe. Jadi anak-anak tuh teman-teman Sarina gue, dong? iya, begitu beres nyamperin anak-anak BC dulu kan ke sebelah ke BC bar. Nah dari BC bubaran DJ BC. Ahda. Iya. What's up BC? Bubaran BC lanjut ke sana. Itu eranya tuh 2000 awal. Oh iya, berarti dulu kan stadium nggak terlalu kedengeran sama anak Belum, selatan. 90-an pertengahan belum. Belum. Karena masih justru eranya B1. Iya. Kalau 90-an ya. Sebelum itu Stardust gitu ya. Kayak apa ya, masih poster. Poster ya. Masih era-era itu kalau 90-an pertama. Saya nggak tahu ya, saya cuma dengar-dengar doang dari kakak-kakak saya. Saya sih nggak pernah gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, lu lulus ya kan? Lulus.
lanjut kemana Ji? Bina Nusantara. Keren. Lu ke Binus. Ngambil? Information Technology. Ya kepake banget ilmunya sama sekarang. Gue ternyata baru emang namanya anak muda sekelulus itu, kayak lu beneran nggak tahu masa depan lo mau dibawa kemana tuh nggak tahu. Udahlah jalanin aja. Jalanin aja udah. Karena waktu itu ibaratnya kayak safety net aja dulu. Ya. Gue sesimpel mikir gue, oh kakak gue waktu itu yang lumayan mapan, steady itu kerja di divisi komputer di Kodak gitu. Ya. Oke, gue mau kayak Berarti dia. sama kayak dia. Ya udah komputeran aja dan this is gonna be the future. Padahal lu waktu itu emang segitunya into komputer enggak? Ya, Apa cuman segitunya doang maksudnya? percaya apa tidak, gue masuk Binus aja gue gak punya komputer. Baru semester keberapa tuh gue akhirnya gue nabung duit baru beli PC men. Gue ke kota ngerakit PC. Gila, itu kayak apa ya? Kayak PC doang apa sama sarungnya? aduh, Waduh. PC. Waduh, Anjing lu baru semester berapa baru punya PC tuh? semester kesekian lah akhirnya baru. Nah lu dari semester awal ke warnet. Kan banyakan ini teori, Masih teori. masih fotokopian. Begitu udah mulai harus praktek, ya mau nggak mau beli PC-nya. Gila men. Nah selama kuliah Kenapa? kan kembali wah abis itu SMA Nah, lagi kuliah tuh- 3 tahun begitu kuliah kan wah gimana sih? Bos, itu Binus bos. Binus yang di Anggrek. Jangan Bukan disamain. Binus internasional. Jangan disamain ya. Gue tuh kuliah di Binus. Itu di semester, katakan semester awal. Si cewek A, ih nggak gue lihat sama sekali. Semester berikutnya mulai berteman. Iya. Semester berikutnya Kok mulai menarik masih iya kok kayaknya lumayan lucu ya. Semester berikutnya cantik juga nih. Jadi ngerti gak lo standar gue yang dulu turun. Karena pilihannya nggak banyak. itu kayak lu jadi percaya ada istilah jatuh cinta karena terbiasa. Iya mungkin jadi ya. karena biasa. Yang dulu semester terakhir nggak gue lirik. Apaan sih? Lucu juga nih lama-lama. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan banyak bos. Karena dia jadi kok dia yang paling cantik di atas semua ya. Karena emang waktu itu ya. Kalau sekarang kan udah pada gaul-gaul ya. Iya. Waktu itu bener-bener Ya, wah, udah emang. belajar Iya. banget. Iya, Anak-anak iya. itu tipe-tipe Iya, anak yang saat belajar itu. banget. Iya. Nggak ada buat gaul-gaulan. Gitu. Gue kebayang sih biasa aja makin terdepan. Iya. Tapi Makin berteman. untungnya justru karena kalau misalnya lingkungannya enak buat gaul, Wah. gue bisa 7 tahun kali. Tapi lu cepet waktu itu berarti. 4,5 tahun. Buru-buru pengen lulus kan. 4,5 tahun lah. Karena fuck this shit. Pas Gue pengen cabut dari sini. pas setengah tahun anjir berarti. Pas setengah tahun, Gokil juga lu. lulus skripsi nilai C, itu pun dikerjain bertiga. Iya, yang penting lulus. Yang penting lulus, I don't Bodoh care, man, amat, I don't care. Lulus. Lulus. Langsung cari kerja apa lu? Enggak, gue mau senang-senang dulu lah. Lo Setengah itu tahun gue. Justru, Apa lu justru di tengah kuliah lu udah mulai kerja? Justru, nah waktu di PL itu kan gue ada PL Fair, gue MC. Terus Oh, lu udah mulai MC di PLN? MC, jadi udah langganan MC di PL Fair tuh gara-garanya dari mulai kelas 1 kalau nggak salah. Gara-garanya ada temen gue namanya Yuma nih yang sotoy banget, petakilan dan segala macam. Lo jadi MC, anjing. Terus habis itu ngajak gue, toh, Imam temenin gue, serius lo. Ya udah akhirnya kita nge-MC, ternyata turns out oke. Terus jadi langganan Terus. tiap tahun gitu. Bahkan setelah kita lulus pun Masih dipakai. juga. Terus akhirnya ditanggap sama sekolah-sekolah lain kan. Ini aja nih MC PLN. Nah, MC PLN nih Imam Yuma nih Yuma. gitu. Ya udah. Nah, dari situ itu yang mungkin menjadi breakthrough gua untuk wah kayaknya gua Akhirnya lu mulai sadar juga ternyata ini passion gue ada di ini sini. ada di sini. Ya udah terus waktu itu zaman-zaman awal kuliah apa ya? Ada lowongan di Prambors mencari penyiar baru gitu. Terus ya Berarti udah. itu lu masih kuliah dong, lu masih. Masih. Pertama kali berarti kerjaan 2002. serius yang lu ambil adalah Prambors Prambors 2002 sebagai penyiar, gaji pertama gue 350.000 per jam. Enggak dong, per bulan bos. Itu udah
Per Itu hitungannya jam bukan per jaman ya? Iya, per Saat jamnya itu. tuh gue lupa 75.000. Ya pokoknya hitung-hitung sebulan 350.000. 350.000 terus gue beliin jam udah habis. Jam juga jam dinding. Jam tangan. Wah, ngapain gue beli jam dinding? Yang ada burungnya lagi. 350.000 beli jam dinding. Dari Prambors itu awalnya ditentang juga lo ngapain sih lo? Ngapain? Kerja kayak gituan mau beli rumah nggak? Mau beli mobil nggak? Ya. Tapi akhirnya gue tunjukin. Akhirnya gue dapet istri kaya. Iya betul. Itu. Akhirnya gue tunjukin. Rahasianya tuh bukan di sini. Di mertua yang kaya. Jangan takut lu memilih kerjaan. Iya. Mana bisa beli rumah sendiri kalau nggak di DP-in mertua. Thank you mama. I love you. Bangsat. Berarti dari 2002 lu awal-awal kuliah dong berarti? Karena Iya. lulus 2000 ya? Iya 2000. Lu udah kerja di Prambors. Yoi. Itu masih weekend? Siaran weekend atau jam-jam iya, 2? Awalnya sih, siang-siang? awal-awal tuh jam-jam weekend, terus habis itu tiba-tiba penyiar malamnya memutuskan untuk retire, langsung lumayan fast track juga. Fast track lu juga? Langsung deng ke malam. Fast track Danang ya? Iya, Danang fast track banget. Fast track banget. Kalau lu itu berapa lama Ji? Sampai lu akhirnya dapet mulai istilahnya fast tracknya, momentumnya setelah berapa lama di Prambors? Waktu itu justru pas lagi naik-naiknya Daging Desta. Nah, Daging Desta di pagi. ya. Terus malam tuh ada penyiar malamnya Irfan sama Hakim. Oh bukan. Bahdim. Irfan bukan dong. Aduh gue gak dapet lagi. Ngambil semua aja. Irfan sama siapa? Irfan sama Imam. Nah itu yang resign? Yang resign itu Irfan kalau nggak salah. Dia mau ke luar negeri kan. Ya udah akhirnya nggak lama dia juga cabut. Pasangannya cabut, gue sama Yuda Perdana dinaikin ke pojokan Mendut tuh malam-malam. Itu si Prambors masih di Mendut saat itu? Di Mendut. Oh, Di Mendut. masih di Mendut saat itu? Di Mendut terus jadi waktu itu paginya kuat, malamnya juga kuat tuh. Tapi entah kenapa somehow jalan setahun atau 8-9 bulan pasang gua sama Yuda dipecah. Akhirnya Yuda sendirian di malam, gue jadi sore sama Sesa waktu itu, Sesa Nasution. Nah, gitu. Lu dari situ udah mulai tuh kayak tek. Ya nggak tek juga jadi emang gue waktu itu menjalani apa ya? Ya this is part udah jadi kayak nafas aja gitu nggak yang punya gue harus begini enggak. Bahkan ketika gue udah mulai ya iya udah berapa tahun gue di sini ya gini aja nih gitu terus baru mulai mungkin sekitar tahun ke-6 atau tahun ke-7 baru gue menuntut apa lo bisa explore apa lagi dari gue dari ke Prambors gitu. Gitu. Sebenarnya sih lebih menuntut ke gaji ya. Gajinya dinaikin tuh. Akhirnya dinaikin waktu itu. Jadi 400.000. Iya betul. Tambah gocap. Oke, fast forward. Ketemu Danang. Ya dong, itu termasuk salah satu titik balik buat karir lo kan? Bener, itu tahun ke-10 gue siaran di Prambors. Tahun ke-10. Gue udah bilang, gokil. Gue mau cabut nih, gue mau resign. Tapi ditahan, jangan dulu, jangan. Gitu gue. Kapan lagi gue dapet penyiar 400.000 sebulan? Bener, kapan lagi? Cuma lu doang yang mau dibodoh-bodohi. Lu doang nih yang mau gue gaji kecil 10 tahun kerja. Akhirnya apa ya? Oh, itu gara-gara tadi gue siaran sendirian. Iya. Gue udah terbiasa siaran sendirian terus jangan deh kita lagi mau ganti format gini-gini. Lo mau kita partnerin di sore. Aduh, sama siapa ya? Gue udah kebiasaan sendirian. Tadi yang mau dipartnerin sama satu cewek angkatan di bawah gue. Danang tuh beneran baru masuk. Terus gue ngeliat, ini anaknya bodoh nih. Ini kayak disuruh-suruh bisa nih. Dia kan dia kacamatanya tebel gitu terus gini-gini. Ini anak kayaknya bisa dibodoh-bodohin. Gua mau sama dia aja gitu. Ya udah, ternyata justru itu salah satu turning point lagi. Siaran kita di sore. Waktu itu kan semua fokus di pagi tuh. Betul. Kan biasanya yang ngedrive radio pagi. Semua fokus di pagi, sore di neglect lah. Ya udah kita bikin aja. Lepas aja ya. Ternyata malah atensinya crowdnya lebih banyak di sore. Paginya malah jadi agak ngejar gitu kan. Terus ya udah. Termasuk salah satu yang siaran sorenya paling kuat tuh ya Prambors pada waktu itu. Iya. Gitu. Makanya si Danang bilang
entah kenapa Mas Darto saat itu memilih gue. Oh, alasannya karena dia terlihat bodoh di mata. Dia terlihat bodoh. Gue pikir gue potensi. Gue ngeces gitu dia kan, nggak dilap. Gue pikir yang dilihat potensi, ternyata oh ini kayak bisa gue bodoh. Gue bego ini. Tapi memang ternyata lu nyangka ternyata chemistry-nya dapet. Lah iya, ternyata si Danang tuh salah satu kehebatannya dia tuh adaptasinya cepat gitu. Dia ngeliat apa, set dia bisa masuk. Dia ngeliat apa, dia bisa masuk. Nah ternyata setelah throughout the years kan, dengan The Comment apa segala macam, gue baru tahu oh dengan dia beradaptasi ada idealisme dia yang dia korbankan. Gitu. Ya. Itu ada di obrolan gue sama Danang yang pengen tahu kenapa. Gak usah pasti tapi view-nya banyakan gue. Iyalah, kan lu viral. Gue kan king viral. Jadi kalau share aja gue waktu sehari 1,5 juta. Anjir. Danang 5 bulan cuma 900.000. Wah. Gue gak dibagi AdSense lagi. Om Deddy bagi AdSense dong Om Deddy. Itu viral makna. Parah cuy. Nah, udah lah kalau cerita lu Prambos akhirnya masuk The Comment bla bla bla. Udah. Nah, ketika kayak udah banyak yang tahu, ketika lu istilahnya cerai lah sama Danang. Oh. Cerai sama Danang maksud gue. Oh iya. Lu sempet ada di kegalauan gak sih? Nih gue mau ngapain ya? Terbiasa berduaan sekian tahun bareng-bareng Dendis. Gue sendiri, nih gue belum melakukan apa ya? Sempet ada di fase itu gak sih lu? Ada. Pada waktu itu ya gue meeting darurat lah sama manajemen gue yang tadinya kita punya plan berdua, Danang memisahkan diri nih gitu. Terus ya udah kita putar-putar gimana caranya supaya personal branding gue juga tetap inilah gitu. Ya turns out offer juga masih oke. Jadi waktu itu kita nggak usah terlalu mikirin idealisme dalam tanda kutip melacur ayo gitu. Makanya gue waktu itu sempet ikut di sebuah acara TV yang ada jodoh-jodohan cewek-cewek gitu. Yang gue nikmatin juga sih cewek-ceweknya. Cuma syuting sampai jam 2, jam 3 gitu. Oh itu syuting, karena dalam satu hari mungkin buat berapa episode ya? Satu hari 2 episode. Tapi sepanjang itu? Masalahnya, lu ngurusin ada 30 cewek bro. Terus ada yang belum make up, ada yang apa gitu kan. Itu kita syuting bisa sampai jam 3 aja, setengah 4, gue pulang setengah 4. Terus besok harus standby lagi. Kita bisa kalau syuting 2 hari gitu, besok harus standby lagi jam 12 apa. Kayak gitu. Ya itu it's part of the journey lah, part of the process lah gitu. Iya. Fuck Danang. Nggak ada. Karena yang gue tahu lu sebenarnya udah punya plan kan sebenarnya tadinya sama Danang kan. Udah nih kita berdua nih ke depan mau gini, tiba-tiba dia mundurin diri lah dalam kutip. Kayak Fast and Furious berapa ya, 7 apa ya? It's been a long day without you my friend. Masuk jurang. Waduh. Jadi seniman ya kan. Iya, jadi seniman. Aduh. Jadi seniman terus duitnya habis. Pak Darto ikut. Bensinnya habis gara-gara Pak Darto. Berarti lu sempat ada di titik, wah gue harus gimana mikirin personal branding gue nih. Set. Nah, nanti kan Pak Darto ntar tuh saat ini. Nah, kita lagi mundur kan nih. Ketika dia lagi lu mikirin tuh sampai tadi jadi host acara jadi juri doang. Lu struggling apa lagi sih yang ngelewatin? Apalagi ya? Sampai aduh gue mesti ngapain nih, gue harus melakukan apa nih? Walaupun mungkin saat itu tawaran tetap datang, walaupun kebanyakan juga akhirnya jatuhnya ke Omes atau cuma dijanji-janjiin doang. Saya pernah hampir jadi hostnya apa tuh, Deal or No Deal? Super Deal ya? Super Deal. Hampir tuh. Iya kan ya itu. Ke Omes. Terus ada acara Dapur Mami. Ya, dilempar Omes juga. Akhirnya gue pikir, ini orang daripada ngambilin job-job gue terus mendingan gue berkoalisi sama dia. Ya udah, akhirnya gue berkoalisi bikin podcast. Nih berarti masuk ke salah satu turning point lu juga, podcast mas.
podcast Mas tuh sebenarnya awalnya gimana sih? Kan tadinya cuma gara-gara motor baik, ya kan? Hobi motoran, kumpul. Yang sebenarnya nih anak-anak podcast Mas, lu nggak seakrab itu. Lu nggak main bareng, nggak nongkrong bareng. Lu cuma ketemu ketika lu motoran ibaratnya. Nah itu bisa tiba-tiba kepikiran podcast Mas awalnya? Sebenarnya gue itu sekitar mungkin 2-3 bulan sebelum bergabung dengan podcast Mas atau memutuskan yuk kita bikin podcast Mas yuk. Mungkin 3-4 bulan lah. Itu gue dapat inside information. Podcast is going to be big nih. Saat itu emang lagi baru dari platform, ya memang platform terbesarnya. Gue kenal orangnya terus bilang, lo nggak mau bikin podcast? This is going to be big lo. Serius lo? Iya. Plannya lumayan gila nih. Lo bikin podcast dia gitu. Oke deh. Terus gue itu termasuk salah satu plan gue yang gue propose ke manajemen gue. Gue harus bikin podcast sendiri gitu. Mungkin kalaupun nggak balik lagi ke radio, nggak mungkin gue balik lagi ke radio. Belum lah. Bikin podcast aja. Gitu. Nah, terus konsep kan samanya kayak siaran lah ibaratnya. Iya. Terus si Omes kan punya kantor di sini nih. Ini kantor gue sekarang ini. Terus Omes punya kantor di seberang, kantor manajemennya. Itu tuh rumah yang emang kayak disewa-sewain gitu loh ruangan-ruangannya. Sebenarnya sama dia, Mes, di kantor manajemen lo ada satu ruangan yang bisa gue sewa nggak? Mau ngapain lu? Sebenarnya tadi lu mau bikin podcast sendiri kan? Gue mau bikin studio podcast gitu. Nah, ini sudah diakui dia sendiri ya. Pada saat itu dia pun tidak tahu podcast itu apa. Oh gitu. Akhirnya titik itu yang bikin dia mungkin belajar mengenai podcast atau cari tahu tentang podcast. Terus Omes sebagai si oportunis. Bener. Segala macam dicuanin. Bener. Teman-temannya juga dicuanin kan. Motor baik kan teman-teman artisnya dicuanin. Ya, mana teman-teman bisa gue ajak nih. Wah, ini kayaknya peluang bisnis yang baik ini. Prospek nih. Iya. Karena waktu itu dia juga sempat dia nggak mungkin kalau mau dia bilang kalau gue bikin di YouTube nggak ngejar sama yang lain. Iya kan? Harus di satu field yang orang lain nggak mainan di situ, belum ada mainan di situ. Ikannya masih jarang. Ya udah terus kebetulan pulang dari motor baik 2 tahun yang lalu itu ada satu grup yang isinya gue, Surya, Enggok, sama Omes gitu. Cuman lu berempat doang. Berempat doang itu memang yang ngurusin motor bike kan Omes sama Enggok. Surya dibawa masuk ke dalam grup itu untuk bantuin nyari sponsor. Surya gue dibawa masuk situ juga untuk bantuin mikirin kreatifnya lah gitu. Terus pulang dari situ grup itu masih terbentuk malah jadi grup gibah. Grup gibah ngomongin motor bike yang baru aja kita jalanin. Siapa yang begini, siapa yang begini, ada cewek begini. Lu lihat nggak kemarin sih buat gibah? Wah, si anjing nih bangsat nih kemarin begini-gini gitu lah. Ya kita berdasarkan grup gibah itu akhirnya Omes bilang yaudah kita bikin podcast sejuk gitu. Karena si Nggok juga waktu itu mau bikin podcast kan. Betul. Gue mau bikin podcast sendiri, Nggok mau bikin podcast sendiri, Surya sama sekali nggak kepikiran bikin podcast. Jadi dia diajak iya aja gitu. Terus juga waktu itu yang maksain, ya udah deh, ini udah kebentuk, ini udah nyewa studio nih. Kalau misalnya kita nggak bikin, sayang. Ya udah akhirnya kita bikin. It turns out dari situ, lucu juga nih. Dari yang nyewa studio, terus juga minjem studio, terus kan kita nggak mau bayar ya. Emang kita kalau bisa minjem studio. Terus sempat dikira minjem taunya bayar studio karena kata orangnya pakai aja. Oke, pakai udah keluar bil tagihannya mantap jiwa. Terus kita pikir lah nggak mungkin nih kalau kita tiap take bayar segini, nggak mungkin, mahal banget si anjing. Ya udah akhirnya mulai beli alatnya. Terus akhirnya kita nyewa renta bikin studio di sini. Nah masuk ke episode kesekian apa? Kita kan langsung ding nomor 1 dar. Dari bawah langsung melesat ke nomor 1, ditelepon sama orang Spotify. Gitu, ditelepon terus kalian kenal orang dalam ya? Kita jawab iya. Dia bilang kita punya creator accelerator program. Kita mau eksklusifin kalian untuk di Spotify. Oke, gitu ya udah nego deal sekian ya gitu lah sekian M.
yang dicicil dalam waktu 10 tahun. Berupa galon minum betul. lagi. Ya udah dapet deh kita eksklusif on Spotify. Gokil, siapa yang nggak tahu podcast Mas? Yoi. Akhirnya yang tadinya itu lu project nggak sengaja ibaratnya kan, bukan nggak sengaja sih, lu emang sempat memikirkan itu tapi buat lu sendiri, sampai akhirnya terbentuklah podcast Mas dan turns out anjir ini jadi sebesar itu, podcast nomor 1. Alhamdulillah. Asik. Lucunya nih ya, waktu sebelum jadi podcast Mas, gue mau bikin podcast sendiri. Salah satu platform podcast itu nelpon gue, Mas Darto mau bikin podcast di platform kita nggak? Boleh, ayo. Gue punya konsep gini-gini, wah menarik banget tuh, gitu. Tapi tiba-tiba hilang, hilang. Gue bikin podcast Mas. Setahun kemudian kita bikin podcast Mas Asian Network. Ya. Terus orang yang tadi nelpon gue itu ngelamar kerja di gue. Anjir. Keren gak? Lu nanya nggak sama dia? Penasaran nggak? Lu waktu itu kok ngilang lu? Gue inget namanya soalnya. Taruh deh begitu interview. Lu waktu itu yang nawarin gue bikin podcast di platform lu bukan? Iya Mas Darto bener, gue lagi kerja di situ waktu itu. Wah. Gitu. Lu kok ngilang waktu itu? Untung dia ngilang dong. Lu ghosting gua. Untung dia ghosting. Iya. Kalau enggak belum tentu ya. Iya. Jalannya emang. Yo, Pecah sama Danang. Bener. Itu ada jalannya, siapa tahu. Bener. Ketika lu tetap berduaan belum tentu podcast. Belum tentu. Ada. Jadi akhirnya setelah waktu it's been a long time, gue berpikir bahwa ya gue berpisah dengan soulmate gue. Ternyata gue cuma berpisah dengan batu pijakan gue. Thank you Nang. Iya. Aku naik lagi. Bangsat. Iya. Ternyata ya itu memang orang bilang semesta bekerja. Betul. Dengan cara yang paling tar tinggal semestanya bilang gue capek tipes bro. Bekerja suruh gue mulai kerja. Semesta bekerja. Lo kerja anjing. Gokil. Nah sekarang akhirnya podcast mas. Kita bicara sebelum pandemi deh Ji. Lu pasti punya plan-plan yang tadinya ini udah jadi gede podcast mas. Ntar kita bikin ini. Pandemi kelar masih tetap akan kira-kira anak-anak masih bakal akan kerjain itu lagi nggak sih? Atau lu akhirnya punya planning lain ganti? Kalau bicara podcast Mas, memang sebelum pandemi menghajar kita tuh kita punya banyak sekali planning, mau ini, mau itu, mau ini, mau bikin live podcast roadshow, mau bikin party apa segala macam, banyak lah event-event, mungkin fest lah waktu itu kita mau bikin. Terus kehajar pandemi, terus ya udah kita akhirnya fokus di si podcast Mas ini gitu. Nah, turns out karena kita tadinya mau fokusnya keluar, bikin ini. Begitu kita fokus ke dalam, kita justru melahirkan si podcast Mas Asian Network ini gitu. Untuk yaudah kita bikin network podcast aja yuk, gitu. Untuk menyuburkan ekosistem podcast lah gitu, supaya nanti in the future mungkin 5 tahun lagi bisa kayak YouTube gitu, karena kan sekarang si platformnya belum mengeluarkan sistem AdSense seperti YouTube kan. Jadi belum ada satu monetary financial gain untuk si creatorsnya. Nanti begitu itu udah dikeluarin sama si Spotify, gua rasa bisa lebih dar lagi. Ibarat MLM, kita harus dari yang di atasnya bro, dari awal banget. Kan karena ntar lama-lama udah begini, gitu. Berarti yang dapat kapal pesiar lu kan? Yoi dong. Kapal pesiar, mobil Mercy Boxer, tahun 87. Aduh murah dong. Berarti sekarang yang ada di bawah-bawah lu siapa aja? Kalau sekarang ini yang officially itu ada GJLS sama GJLS itu si Ifsi Koir, terus Rispo, terus sama Rigen bertiga mereka. GJLS, terus ada podcast pemain cadangan. Oh si Ogi sama Ujo. Nah ini kita lagi Mirjani. Kenapa? Mirjani. Bukan dong, bukan kita Mirjani. Ini kita lagi. Ini kita lagi viral. Dia tidak pernah viral nih kita. Kita lagi nyiapin ada beberapa podcast lah yang udah established yang mau kita ajak partneran, sama ada podcast yang kita grooming sendiri gitu.
Gitu. Gokil, goks. Terus hobi-hobi lu, Ji? Dari lo... Hobi saya viral sih memang. Wah. Saya lagi mikirin viral apa lagi ya. Hobi-hobi lu, kan yang gue tau lu ya motor. Berapa kali lah dulu kita motoran bareng. Mobil sekarang lagi mulai. Iya, sekarang bukan lagi mulai. Dulu emang gue suka Mercy klasik. Punya 2 kali Mercy W114 atau sebutannya Mercy Mini. Punya 2 kali. Terus habis itu ribet parkirnya di mana? Ya udah gue jual aja lah. Akhirnya lebih fokus ke motor kan. Sekarang, gue lagi mau ke mobil lagi gitu. Dapat Mercy W116 atau Mercy Barong. Sekarang lagi di repaint. Ungu Barney. Oh, Barney kartun. Iya. Enggak lah, warna biru dong. Tapi ungu Barney lucu loh. Apa? Enggak dong, jelek banget. Atasnya hijau. Katro banget. Ya Barney, benar-benar Barney. Ungu sama hijau. Kalau bisnis Ji, ada nggak sih lo di luaran? Bisnis sih sekarang yang gue fokusin sekarang si podcast Mas Asian Network itu karena memang harus fokus sebagai ya co-founder dan juga harus diurusin kan di perusahaan ini nih gitu karena kita udah punya plan yang lumayan serius di 2021. Selain itu juga bisnis pabrik cerita gue juga masih berjalan. Memang gue membuat cerita untuk serial, untuk film. Nah gitu itu juga kan. Menarik tuh Ji, gue baru tahu lu ternyata lumayan ya tanda kutip lumayan bahwa lu bisa ya nulis tuh gara-gara Pretty Boy. Sebenarnya lu mulai suka nulis gitu mulai kapan sih Ji? Prambors. Dari zaman Prambors dari tahun 2000 gue masuk Prambors 2002 sekitar 2003 2004 tuh udah mulai ngerjain radio play kan. 2005 ngerjain radio play ternyata tulisan gue oke. Mentor gue Angga waktu itu Arlingga Panega, tulisan gue oke. Terus akhirnya dia dapat kerjaan bikin serial di SCTV. Gue diajak dan waktu itu benar-benar yang namanya mulai dari bawah, beneran mulai dari bawah karena kita bahkan nggak punya laptop. Untuk ngerjain bareng aja PC digotong-gotong kira-kira ke kosannya dia. Gue bawa monitor yang tabung, plok ya udah kita ngetik bareng gitu. Kayak Om Leo berkaraoke ya. Iya, zaman dulu beneran bawa PC ya kan, saking nggak bisa beli laptop. Ya udah dari situ gue nulis FTV beberapa kali nulis FTV. Oh sempat berapa kali ya nulis FTV? Sempat nulis FTV jadi langganan sebuah PH namanya Frame Rate. Itu punyanya si siapa dulu ya Frame Rate? Maknya Gigi ya. Gigi Raffi. Iya. Itu. Zaman gue ke Bukan Gigi itu, Gigi Raffi ya. Gue sebelum sama Raffi, gue kan main ke tempatnya Tante Rita. Gue dari situ udah ngeliat cakep juga nih anaknya. Gue ngeliat SMA-nya bro, kan main bro, ya Allah. Gila. Sorry bini temen, sorry. Lu kok minta maafnya bini temen bukan sorry bini aku? Oh iya. Maaf saya. Lu nggak pernah? Lah kan waktu itu gue belum belum berbini waktu itu. Ya gimana wajar lah. Juga belum. Iya. Sama suaminya sekarang. Tapi saya tidak mungkin ada kesempatan. Saya melihat wah beda kelas. Siapa ini? Beda kelas bos. Bening banget ini perempuan ya Allah. Aduh, Gigi ya. Nagita Slavina. Iya, Frame Rate. Lu langganan Frame Rate lah saat itu. Terus? Langganan Frame Rate terus ya udah. Sempat nulis film sekali. Hah? Apa? Aduh, ini film yang tidak bisa gue banggakan sih. Gue denger judulnya cringe banget. Coblos Cinta. Yang main siapa ya? Ada Tara Budiman main juga. Oh ya? Tahun berapa deh Coblos Cinta? Jadi waktu itu dihubungin oleh sebuah PH. Produser ini bekerja dengan PH yang keren, PH yang bagus. Oh, itu yang bikin lo wah oke nih gitu. Nih. Dia pengalaman dia tuh bekerja dengan PH yang top notch lah gitu. Nah terus mungkin ini ada PH baru, dia ditarik ke situ, terus ngajak gue, terus
obrolan visi kita tuh oke banget, ada di sini nih. Iya. Wah, ini kita bakalan begini. Judulnya udah keren, ceritanya udah keren. Terus si eksekutif produser masuk, ngapain di situ, tarik-tariknya, di sini akhirnya jadi di sini. Coblos cinta. Kita begitu denger judulnya apa? Coblos cinta. Astaga. FTV banget ya. Aduh. Terus nonton di bioskop. Wah, aduh, gue pengen tenggelam gue. Gue pengen tenggelam. Bisa nggak gue tenggelam? Aduh ya Allah. Tapi ya itu kan memang lo harus. Iya. Reza Radian juga dulu main sinetron kan? Iya. Harus melewati fase itu memang. Berarti udah lama ya. Tapi gue baru nggak pas itu, pas Pretty Boys. Dan pas gue tonton anjing sih. Walaupun kata Tompi banyak yang harus dibenerin ya. Iya. Jadi Pretty Boys itu kan kalau secara teknikal ini berarti salah sutradaranya nih. Banyak yang ngeblur ya. 1 tahun setelah Pretty Boys meeting sama Tompi, terus tiba-tiba dia memamerkan, bro, gue baru pakai kacamata nih. Iya, jadi gue awalnya kenapa gue ngeblur ya? Wah, ternyata gue butuh kacamata. Si anjing berarti tuh Pretty Boys ngeblur gara-gara mata lo sih, Wer. Gimana? Bagus gitu? Aman. Ternyata dia -2 apa? Kalau orang yang nggak tahu, ini avant-garde banget. Gila, cara pengambilannya ini Tompi banget nih. Enggak, mungkin emang style gini nih agak ada blur. Ternyata dia nggak sadar dia. Lu kenapa baru sadar sekarang? 1 tahun setelah Pretty Boys. Iya, gue kayak butuh kacamata nih. Iya iyalah. Itu tuh ngeblur gara-gara lo. Gila, avant-garde ya. Avant-garde. Apa ya, out of the box banget nih. Gak biasa cara ngambil itu. Mungkin dia emang sengaja blur-blur gini biar dapat efek gimana gitu. Ternyata matanya minus. Dia nggak selama ini. Akhirnya itu gara-gara itu gue baru anjing ini nulis juga, dan akhirnya gue jadi lo dong. Dan Vincent juga itu salah satu pencapaian terbaik Vincent menurut gue. Oh ya? Keren banget dia mainnya di situ. Iya, gue juga bilang gitu sama dia. Anjing lu keren banget di sini ya. Karena mungkin udah terbiasa melihat dia di film-film sebelumnya. Yang komedi aja, jenaka doang. Ini gitu. komedi, tapi dalam. Dapat ketika dia harus anjing gitu loh. Oke lah. Kan gue langsung japri sini, semua gue japri. Iya. Keren. Kenapa nggak ngajak gue? Lu waktu kan lagi sibuk main DJ pakai baling-baling banget. Kenapa nggak ngajak gue? Izinkan aku. Padahal ada part-part si Ferry Maryadi, partnya si Onat, itu aku banget. Oh gitu ya ampun. Itu aku natural banget kalau ada seperti itu, nggak perlu acting. Gitu. Baiklah. Tapi kalau Kang Ferry udah lah ya, dapat lah dia. Ya, makanya itu pertama kali gue nulis juga, ini harus Ferry Maryadi ini yang main nih. Gila, bibirnya bentuk kebalik, itu dia dong bentuk kebalik gitu sih. Ke depan sih untuk yang nulis. Iya ini. Tadi series itu. Ini kebetulan kita lagi syuting di kantor gue yang dadakan gue hire tempatnya sampai karena lupa lo ada kantor. Gue sampai lupa. Oh iya, gue punya kantor ternyata. Untuk ngerjain ada satu orderan series lah gitu. Jadi gimana setelah selesai ngerjain film seriesnya Tompi. Oh iya, kamu juga sempat baru bikin series ya. Itu udah lagi diedit. Nah sekarang ini ada untuk periode awal 2021 ini gue ngerjain ada 12 episode series lah gitu. Untuk tayang di mana belum tahu tapi ya? Orderan si PH-nya gitu. Dan hopefully kalau misalnya emang ini oke, ya akan ada continuity next. Juga karena emang susah nyari penulis hari gini. Nyari penulis yang bagus ya. Dan terjangkau. Dan terjangkau. Yang penting terjangkau ya nggak? Mahal nggak? Bisa lah nyawa-nyawa situ kayak gini doang. Nggak mahal, yang penting terjangkau. Jangkau, gitu. Yang penting ada lah bulanan masuk. Ke depan lagi Ji. Selain Oke, gue ke depan lagi. Bukan. Oh, selain mungkin ke kita depanan nulis lagi. Podcast Mas tadi. Podcast Mas Asian Network. Ke depan. Iya, kalau di Podcast Mas Asian Network ya kita tetap mau mengembangin networknya itu semakin lebih kaya lagi. Berarti akan ada banyak podcaster lain yang akan lo rekrut. Betul, terus juga mimpinya sih
mimpi ya, namanya mimpi boleh dong. Wanna be the biggest media company in Asia. Mantap. Namanya juga Podcast Mas Asia Network kan, gitu. Terus Podcast Mas sendiri juga tetap di grooming sebagai podcast nomor Wahid 2. Waduh. Sekarang nomor 1-nya ada Rintik Seduh. Oh, Tapi nomor 1 di masalah buang-buang duit. Itu sekarang baru punya kantor baru. Kan dulunya di sini cuma berapa kali? 3 kali 4. Sekarang 2 kali 1. Wah, makam ya. 400 meter. Tapi 400 kali 1. Jadi waduh, gang ya. Jalan ini. Buat karir lo yang lain nih, MC gitu atau apa? Ya itu sih masih apa namanya personal branding masih tetap sama dengan personal podcast yang lain. Masing-masing kan punya karir sendiri, terus masing-masing udah punya nama sendiri di marketnya masing-masing, yaitu selama itu masih bisa jalanin gitu. Tapi si perusahaan ini benar-benar kita anggap serius untuk evolusi kita juga gitu kan, karena kan nggak mungkin jadi talent terus. Gitu. Keren. Kalau planning sama gue nyebutnya mantan apa masih partner sih sama Dana? Ada nggak lo planning ke depan? Kemarin gue sempat lihat tuh berapa kali kan kerja bareng. Ya komen ada lagi, terus ada beberapa acara off air lo partneran lagi, pasangan lagi. The comment comeback. Kemarin sempat ada tuh kan berapa kali? 2 kali ya? Berapa? Sekali sih. 1 episode saja. Karena permintaan. Sungguh comeback yang begitu saja. Comeback macam apa itu? Cuma 1 episode doang. Waktu itu ada. Ya, mau ini itu waktu itu bener-bener gosip yang tersebar di luar, gua sama Danang berantem. Ya, emang dibuat seperti itu juga kan, udah tanpa sengaja sih. Maksud tuh kan bercanda-bercandaan. Sengaja, ya udah biarin aja, malah jadi seru kan gitu. Malah jadi gimmick tuh. Itu sampai gosip itu sampai santernya, sampai orang net waktu itu mau bikin the comment comeback, sampai nanya ke gua. Mas Darto berantem? Enggak, Mas Darto nggak apa-apa kan kalau misalnya partner sama Danang lagi? Iya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Asal ada duitnya. Gitu. Karena emang kayak Adit sama Surya ibaratnya. Iya. Kayak emang dibiarin aja. Iya, part ways bukan karena berantem gimana ya, emang udah gosip ribut biarin aja. Justru itu yang bikin ada nilai jual. Benar. Ada ke depan nggak lo sama Danang? Bikin apa gitu? Atau ada tidak spesifik merencanakan sesuatu, tapi juga tidak menutup kemungkinan, itu aja. Jadi kita tetap kalau misalnya ada kerjaan bareng, ayo gitu. Tapi kalau misalnya yuk kita bikin sesuatu bareng, mungkin dia masih ada plan apa dulu, gue juga masih fokus di sini kan. Takutnya mix up terlalu banyak yang gue pegang malah nggak fokus. Gokil. Gitu bro. Lalu sendiri gimana? Kapan mulai nge-DJ lagi? Sampai bikin YouTube gini. Disco Pantera kalau nge-YouTube. Aduh, parah sih. Gua harus mikirin ya. Gua dulu kalau ngeliat YouTube, Instagramnya Disco Pantera, tiap bulan pamer jadwal. Gila. Ada satu tanggal main 2 kali. Sebulan tuh bisa di atas 20 kali main. Bukan pamer, capek ngejelasin pertanyaan orang-orang. Iya kapan kan? Di sini kapan? Di sini kapan? Nih, lu lihat aja di kota lu ada nggak? Biar nggak capek aja sebenarnya. Sebulan bisa rata-rata berapa? 20, 25? 20 kali ya. 20 ya? Yang lebih. Rata-rata 20. Sekali main ceban aja 200 juta bro, 200 juta bro. Dan itu ngomongin ceban di atas itu ya. Waduh, amin aja. Amin dong. Aminin dulu lah. Tiba-tiba pandemi ya. Ngobrol-ngobrol di tabungan menipis. Parah. Langsung dibeliin kamera bikin YouTube. Kamera ada gue kebetulan. Gue suka foto-foto. Oh iya. Suka foto-foto, sosokan. Ji, thank you banget ya Ji. Thank you, Disco Pantera. Udah jadiin waktu buat gua ngobrol, bantuin. Karena DJ nganggur. Bener. Belum ngobrol, tapi belum ada AdSense, jadi gua belum bisa bagi AdSense. Iya. Kalau Dedi kan udah AdSense banget tuh. Percayalah, nanti ketika AdSense itu udah mulai berasa, ya abisnya juga buat editor, buat dia doang. Buat dia doang nih ntar. Kecuali lu udah kayak Baimong ya. Baimong gitu. Ya. Baimong sekali ngeluarin video 3, 2 sehari. Buset. Dia kalau masa timnya ada
belasan orang itu. Bisa jadi. Gue pernah ngomong sama dia, timnya ada berapa sih bro? Gue ada 3 tim apa maksudnya? Bisa jadi, karena tim yang ini lagi ngerjain yang ini, lempar, ya, tim berikut yang kerja, upload, sip-sipan dalam sehari. Luar biasa. Ya, Hebat Bayu. YouTuber. Iya. Emang udah YouTuber, mau gimana? Betul. Ji, sukses ya Ji, sehat ya Ji, yang penting sehat Ji. Yang penting sehat Bapak Anto. Yang penting sehat, ajak-ajak gua lah. Apa yang mau gue ajak? Ya nggak tahu apa kek. Kita yang bisa kita bikin bareng apa? Iya kan, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba gue ngantuk. Terima kasih banyak buat lo yang udah nyimak Nobar Teko gue episode kali ini. Siapakah kira-kira teman gue yang gue ajak Nobar Teko edisi berikut? Itu jam makan siang, jam snack sore. Sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum. Disco Pantera.